Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Dwi Atmaja Putri dengan nomor NIM 20819004046. Di sini saya ingin menjelaskan salah satu program yang akan kita kerjakan melalui aplikasi MATLAB. Sebelumnya pastikan kawan-kawan untuk mendownload aplikasi MATLAB terlebih dahulu agar tidak kesusahan nantinya untuk mengikuti penjelasan dari saya. Baiklah. Setelah mendownload aplikasi MATLAB, kita kemudian membuka aplikasi MATLAB. Nah, di sini pertama ketika membuka aplikasi MATLAB pasti yang keluar itu akan command Windows. Nah, setelah command Windows keluar, kita akan membuka file. Di sini saya akan menjelaskan sedikit program sederhana yang dapat kita lakukan melalui aplikasi MATLAB. Yang pertama, kita membuka file. Setelah membuka file, maka akan terbuka file-file yang sudah pernah kita buat sebelumnya atau program atau yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Di sini kita akan menambahkan sebuah file. Klik icon tambah pada pojok kanan atas, kemudian new file. Ketik judul file, terserah menurut kawan-kawan mau dibuat judul apa. Di sini saya akan menggunakan filenya sebagai AUL. Kemudian akan muncul namanya editor, dimana di sini kita bisa mengatur program yang akan nantinya kita jalankan, yang akan kita laksanakan nantinya. Baiklah, ketika sudah membuka lembar editor ini, selanjutnya kita kita mengetik close all, kemudian CLC, kemudian display, dimana display ini kita dapat gunakan sebagai untuk pengantar program yang nantinya akan kita jalankan. Jadi di sini display ini saya gunakan untuk mengetik kata-kata pembuka seperti Assalamualaikum. Tapi sebelumnya kita sesudah mengetik display, kita buka kurung, kemudian kita kasih tanda petik atas. Karena jika tidak menggunakan tanda kurung ataupun tanda petik, programnya tidak akan berjalan seperti itu. Kemudian jangan lupa ditutup, dikasih tanda petik lagi, kemudian ditutup. Sesudah Assalamualaikum, kita bisa melanjutkan dengan kata-kata yang lain, tapi menggunakan display lagi, kayak gitu. Sudah Assalamualaikum, saya akan menggunakan kata-kata selamat sore pada mata kuliah algoritma pemrograman. Kemudian kita tanda kutip lagi, kemudian kita tutup. Setelah itu kita bisa memberikan arahan ataupun perintah yang untuk agar program itu berjalan. Di sini kita bisa menggunakan display. Perintahnya misalkan silahkan masukkan nama dan NIM Anda. Teman-teman juga bisa menggunakan perintah yang lain, cuma di sini saya menggunakan ini. Tanda petiknya kurang. Nah, sesudah ini kita akan melanjutkan untuk menginput namanya. Jadi kita klik nama sama dengan input, kemudian buka kurung, kemudian kita ketik nama, spasi, sama dengan petik lagi, kemudian koma, petik lagi, kemudian S atau string, di mana nama ini kan tidak terdapat angka, maka menggunakan kode string agar biar bisa berjalan program yang kita rancang ini, seperti itu. Kemudian kita buat NIM,
kita buat nim sama dengan input, kemudian buka kurung, nim. Karena nim berupa angka, maka kita tidak perlu menggunakan kode string, jadi langsung sama dengan ketik, sudah selesai. Kemudian pada pojok kanan atas di samping lambang undo itu ada tanda panah atau segitiga. Itu berarti run, dimana kita untuk menjalankan program yang telah kita rancang ini. Sekarang kita klik tombol itu dan hasilnya berhasil. Sekarang tinggal masukkan nama Anda. Sini saya akan memasukkan nama sahabat saya, dia. Kemudian untuk name, silakan Anda masukkan name Anda atau name siapapun. Di sini saya hanya menggunakan sembarangan angka. Seperti itu. Dan setelah muncul tanda command window, berarti program yang telah kita rancang tadi telah selesai dilaksanakan. Sebegitu. Ini merupakan salah satu program sederhana yang dapat kita lakukan melalui aplikasi MATLAB. Dan setelah ini saya akan menjelaskan program sederhana lainnya menggunakan aplikasi MATLAB. Sebelum itu kita keluar dulu dari sini, dari command window ini. Kita keluar lagi dari program yang kita rancang tadi sampai di file sini. Kita akan membuka file baru dengan judul baru. New file, kita buat nilai akhir. Nilai akhir. Baiklah. Kenapa nilai akhir? Karena saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung nilai akhir menggunakan aplikasi MATLAB. Jadi yang pertama, setelah terbuka editor seperti ini, kita akan menggunakan perantara, maksudnya kata pengantar, seperti pembukaan tadi, Assalamualaikum atau selamat sore. Cuman jika tadi sebelum kata Assalamualaikum kita menggunakan close all, maka pada nilai akhir ini saya akan menggunakan persen, kemudian menghitung nilai akhir. Seperti itu. Kemudian enter. Kemudian kita buat clear. Kemudian CLC. Clear dengan CLC ini kurang lebih sama saja fungsinya untuk menghapus, cuman bedanya jika clear itu untuk menghapus isi dari menghapus isi atau variabel data, sedangkan CLC ini digunakan untuk menghapus seluruh isi data yang ada di command window, kayak seperti itu. Kemudian kita buat display lagi seperti sebelumnya untuk katanya. Display program menghitung nilai akhir. Jangan lupa untuk tanda petik dan tanda kurungnya. Karena jika tidak menggunakan tanda petik atau tanda kurung, maka hasilnya akan error. Kemudian display lagi. Kemudian selain ini, anggap saja saya ingin membuat pembatas di antara judul program menghitung nilai akhir dengan baris selanjutnya, maka saya menggunakan sama dengan. Kawan-kawan bisa menggunakan strip mungkin. Nah, di sini saya menggunakan sama dengan. Kemudian jangan lupa petik dan tanda kurungnya. Setelah itu, karena nilai akhir itu berhubungan dengan nilai kehadiran, nilai tugas, dan nilai UTS ataupun UAS, dan juga nilai final.
Maka di sini saya akan menambahkan beberapa variabel untuk melambangkan nilai-nilai tersebut. Seperti K, saya di sini akan menjadikan variabel K ini sebagai input dari nilai kehadiran. Kemudian ada juga variabel T yang akan saya gunakan, di mana T ini akan saya jadikan sebagai nilai tugas. Jangan lupakan petik dan tanda kurungnya. Kemudian ada juga variabel U. Saya jadikan untuk nilai UAS. Nilai UAS atau UTS itu tergantung kawan-kawan mau memilih yang mana. Kemudian yang terakhir, simbol F sebagai nilai final. Karena kita menggunakan HP yang otomatis, keyboardnya kecil, jadi harus hati-hati ya kawan-kawan. Bahkan menggunakan laptop ataupun komputer yang keyboardnya besar, kita juga harus tetap hati-hati, karena jika salah tanda, meskipun cuma koma atau titik, maka program yang kita buat tidak akan berjalan dan akan error nanti hasilnya. Maaf, di sini ada yang saya lupakan, itu tanda titik koma. Titik koma. Ini sebagai pembatas. Oke, sudah ini. Maka kita akan mulai masuk ke rumus NA atau rumus nilai akhir. Jadi, rumus nilai akhir yaitu K dikali 10. Dari mana datangnya 10? Ini merupakan persenan dari kehadiran itu. Ini tergantung kawan-kawan mau dipakai berapa. Misalkan kita pakai 15 saja. 15. Kemudian ditambah untuk tugasnya kita kali 15. Kemudian 15, kemudian ditambah lagi untuk U-nya kita kali 30. Kemudian untuk F-nya kita kali 40. Itu enggak hasilnya. 15, 30, 60, 40, 100 kan? Kemudian tutup kurung, kita bagi 100. Oke. Jangan lupa titik komanya. Baiklah, setelah itu kita akan masuk ke menentukan apakah siswa atau nilai kita itu nantinya masuk ke kategori yang mana. Kategori di sini maksudnya kayak masuk ke nilai A, nilai B, atau nilai C. Nilai yang lebih tinggi dari 80, lebih dari 70, lebih dari 60, lebih dari 50, atau bahkan malah kurang dari 50, seperti itu. Jadi untuk buatnya kita buat if kemudian spasi NA, kemudian besar dari 80, kita buat pertama seperti ini. Kemudian ntar kita buat display seperti tadi. Ini untuk keterangannya, buka kurung, tambah kurung tegak, kemudian kasih tanda kutip, jangan lupa tulis nilai akhir, kasih sama dengan, tidak pakai spasi, saya salah sebut tadi.
Udah, sama dengan kutip atas, kemudian koma, kemudian lanjut lagi, tidak pakai koma, num2 str, num2 str dalam kurung na, kemudian koma, kemudian kita buat grade. Sebelumnya ada tanda petiknya, kita buat grade-nya atau statusnya. Dia grade-nya A, B, atau C. Sini karena dia di atas 80, kita buat A. Kemudian kita buat lagi predikatnya atau predikat. Kita buat di sini predikat dia sangat baik. Kemudian setelah predikat kita tulis keterangannya. Sini kita tulis lulus atau tidak, maka kita bisa bilang lulus karena nilainya di atas 80 tadi kan. Setelah itu kawan-kawan bisa ngasih kata-kata apresiasi ataupun hal lainnya. Cuman di sini sepertinya tidak akan saya masukkan seperti kata-kata good job, good luck, or something like that. Tapi tidak saya masukkan di sini. Jika teman-teman ingin atau kawan-kawan ingin memasukkannya, silahkan dimasukkan. Setelah ini kita akan langsung tanda kutip, kemudian tutup. Jangan lupa tanda kurungnya kita ada 2. Ya. Oke. Dan selanjutnya, jika tadi yang pertama if, maka yang kedua adalah else if. Di mana NA lebih besar sama dengan 70. Maka display sama halnya dengan tadi. Mungkin kalau bisa tinggal kita copy saja. Kita coba perlahan karena kita menggunakan handphone yang berarti layarnya kecil dan susah. Oke, cukup sampai situ. Salin, kita tempel. Ternyata berhasil. Berarti kita tinggal menggantinya saja. Karena dia lebih dari 70, jadi grade-nya kita ganti jadi B. Kemudian predikatnya cuman kita jadikan baik. Keterangan lulus. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita menggunakan else if lagi. Di mana NA kali ini lebih besar dari sama dengan 60. Jadi semakin lama nilainya semakin turun. Kemudian sini kita tempel lagi seperti tadi, tinggal kita ganti lagi grade sama predikatnya. Grade-nya kita jadi C, kemudian predikatnya kita jadi ganti cukup. Kita buat cukup. Kemudian keterangannya kita buat hampir tidak lulus. Sudah. Jangan lupa tik koma di ujung. Setelah ini kita buat lagi else if-nya karena saya di sini ingin buat sampai grade E. Jadi otomatis ada 5. Ini kali ini NA lebih besar sama dengan 50. Oke. Tadi kita copy saja. Di sini kita ganti grade-nya jadi D. Kita di sini ganti jadi kurang baik. Dan di sini jadinya tidak lulus. Tidak lulus. Oke. Setelah itu
Satu lagi, masih else, CNA, tapi kali ini kita buat lebih kecil dari sama dengan 50, artinya di bawah nilai 50. Maka kita buat lagi, tempel lagi. Di sini grade-nya E. Oke, predicate-nya sangat kurang baik. Sangat kurang baik, keterangannya tentu tidak lulus. Tidak lulus atau mengulang. Oke, setelah sudah selesai jangan lupa N. Karena jika lupa, bisa jadi program yang kita buat, yang sudah kita rancang, tidak akan jadi. Seperti itu, kawan-kawan. Nah, jika semuanya sudah siap seperti ini, hal terakhir yang perlu kita lakukan adalah kita run. Seperti tadi. Run. Ya. Kita run. Bismillah. Evaluating. Apakah berhasil? Ya. Oke. Kita muncul lagi di bawah tadi. Ya, ini yang di atas tadi yang program yang kita jalankan sebelumnya. Yang tadi kita buat yang di bawahnya. Dan berhasil. Nilai kehadiran. Kita buat kehadirannya berapa? Kita buat kehadirannya 30. Kemudian nilai tugasnya berapa? Tugas biasanya bagus. Jadi kita buat tugasnya 70. Kemudian nilai UASnya berapa? UAS sungguh menegangkan, jadi biasanya suka turun. Jadi gimana kita buat? Ya anggaplah segini lah ya. Terserah, ini angkanya saya cuma ngasal, jadi kawan-kawan terserah mau masuk angka berapa. Nilai final kita bisa masukkan 60. Oke, nilai akhir sudah didapat, grade sudah didapat, predikat sudah didapat, keterangan sudah didapat. Itu berarti menandakan bahwa program yang kita buat tadi berjalan dan berhasil sesuai dengan yang kita rancang. Baiklah, sekian akhir dari penjelasan saya. Mohon maaf sebesar-besarnya bila terdapat salah kata atau salah kalimat pada saat menjelaskan, pada saat saya mengucapkannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.